Manchester United sedang mengalami nasib sial. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer ini terdampar di posisi ke-15 klasemen sementara di Premier League. Skuad Setan Merah gagal tampil konsisten dan berujung pada terancamnya posisi Ole. Dulu fans MU sangat mencintai Ole dan menganggapnya kalau dia adalah titisan Sir Alex Ferguson. Namun sepertinya itu hanyalah mimpi, karena kemungkinan besar Solskjaer bakal dipecat kalau terus tampil begini. Simak ulasan berikut ini. Premier League sudah memasuki pekan ke-7. Manchester United sebagai salah satu Big Six justru terseok-seok di papan bawah klasemen sementara. Kemunduran performa dari skuad The Red Devils merujuk pada buruknya penanganan sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Pelatih berkebangsaan Norwegia ini dicap sebagai pelatih yang gagal untuk membuat Setan Merah tampil konsisten di berbagai kompetisi. Sejumlah media bahkan sudah mengabarkan kalau Ole akan segera digantikan. Cetak Gol akan mengulas alasan kenapa Ole Gunnar Solskjaer bisa dipecat. Manajemen skuad yang buruk. Ole Gunnar Solskjaer mendapat kritikan karena kemampuan manajemen skuad yang buruk. Meskipun di musim lalu ia mendatangkan Bruno Fernandes yang cukup cerdik, namun Ole gagal mendatangkan pengganti dari Alexis Sanchez hingga Romelu Lukaku. Beberapa bulan yang lalu, Ole bahkan memainkan pemain yang tidak 100% fit. Paul Pogba, Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay hingga Marcus Rashford terus dimainkan meskipun mengalami cedera. Timothy Fosu-Mensah dan Eric Bailly yang saat itu sangat fit justru tidak terlihat batang hidungnya. Nemanja Matic dan Juan Mata juga tidak mendapatkan banyak menit bermain. Angel Gomez dan Tahith Chong sebagai pemain Akademi Manchester United justru pergi meninggalkan klub di musim ini. Angel Gomez kini memperkuat tim Portugal Boa Vista dan Tahith Chong dipinjamkan ke Werder Bremen. Di jendela transfer musim panas ini, Manchester United mendatangkan Donny van de Beek dari Ajax, Edinson Cavani dari PSG, Amad Diallo dari Atalanta, dan Alex Telles dari Porto. Alex Telles belum sekalipun dimainkan. Amad Diallo juga baru bergabung Januari nanti. Sementara Edinson Cavani baru diturunkan selama 17 menit. Donny van de Beek yang kedatangannya menghebohkan justru mulai sering dicadangkan. Taktik yang itu-itu saja. Media The Guardian melansir bahwa di tangan Solskjaer, Manchester United terus tampil monoton. Mereka kerap bertahan lebih dalam, membiarkan pemain lawan maju dan memukul lawan dengan serangan balik cepat. Skema ini membuat Manchester United meraih kesuksesan besar atas RB Leipzig sehingga bisa unggul dengan skor akhir 5-0. Namun dengan skema yang sama, Manchester United justru takluk di tangan Arsenal. Menurunkan dua gelandang terbaiknya yakni Paul Pogba dan Bruno Fernandes, Manchester United masih gagal meraih hasil maksimal. Dengan banyak bermain di garis pertahanan membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Sedikit kesalahan justru berakibat fatal. Inilah yang terjadi di pertandingan melawan Arsenal. Pogba melakukan pelanggaran yang ceroboh. Pemain Prancis ini menjatuhkan Hector Bellerin di dalam kotak penalti. Hasilnya, Arsenal bisa meraih keunggulan 1-0 dan bertahan hingga selesai pertandingan. Performa tim yang merosot. Dalam 6 pertandingan Premier League di musim ini, Manchester United baru memenangkan 2 pertandingan melawan Brighton dan Newcastle. Berikutnya, The Red Devils harus berbagi 1 poin dengan Chelsea. 3 pertandingan lainnya, Manchester United ditaklukkan oleh Crystal Palace, Tottenham Hotspur, dan Arsenal. Pada pertandingan melawan Spurs, David De Gea bahkan harus bobol 6 kali. Dengan 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 3 kali kalah, Manchester United baru mengumpulkan 7 poin. Terpaut 9 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Kini, The Red Devils masih berjuang di peringkat 15. Kurang konsisten. Pada paruh kedua musim 2019-2020, Manchester United tampil luar biasa. Sejak pekan ke-25 melawan Wolves, Bruno Fernandes dan kawan-kawan tidak terkalahkan sekalipun. Mereka menuai 9 kemenangan dan 5 kali imbang. Penampilan apik dari Manchester United tersebut memantapkan posisi mereka di peringkat 3 klasemen dengan torehan 66 poin.
Chelsea yang berada di peringkat 4 mengumpulkan jumlah poin yang sama, namun masih kalah dalam selisih gol. Penampilan berkelas itu membuat Manchester United digadang-gadang sebagai juara baru di musim berikutnya. Banyak yang memprediksi kalau Manchester United akan menyuguhkan dominasi seperti di akhir musim lalu. Namun kenyataannya justru berbeda. Manchester United terseok-seok di awal musim dengan baru memenangkan 2 pertandingan. Mereka bahkan baru mencetak 9 gol namun sudah bobol sebanyak 13 kali. Ole Gunnar Solskjaer dinilai tidak mampu memotivasi para pemainnya untuk mempertahankan kemenangan. Penampilan tidak konsisten ini semakin terlihat pada gelaran Liga Champions. Pada pertandingan pertama melawan Paris Saint-Germain, Manchester United berhasil menang dengan skor 1-2. Gol pertamanya diciptakan oleh Bruno Fernandes lewat titik penalti. Sementara gol keduanya dilesakan oleh Marcus Rashford melalui umpan matang Paul Pogba. Pada pertandingan kedua, Manchester United tampil lebih gila lagi. Mereka menghajar RB Leipzig dengan 5 gol tanpa balas. Marcus Rashford yang baru dimainkan di menit 63 bahkan sukses mencetak hat-trick. Nah, baru di pertandingan ketiga, Manchester United tampil angin-anginan. Menghadapi tim asal Turki, Istanbul Başakşehir, MU diprediksi menang mudah. Tapi ternyata setan merah justru kalah dengan skor 1-2. Untuk menjadi tim juara, syaratnya bukan membantai tim lawan dengan skor besar. Karena berapapun skornya, tetap dihitung 3 poin. Untuk menjadi juara, konsistensi penampilan adalah kunci utama. Menang di setiap pertandingan memberikan hasil yang lebih memuaskan di akhir musim. Dalam beberapa waktu terakhir, Ole Gunnar Solskjaer tidak punya hal semacam ini. Kemampuan untuk membuat Manchester United tampil konsisten. Kurang tegas. Ole dikenal sebagai pelatih yang lembut hatinya. Ia selalu melepaskan senyuman meskipun anak asuhnya menelan kekalahan. Hal itu Ole lakukan untuk melindungi skuadnya dari serangan publik sepak bola. Namun hal itu justru berakibat buruk bagi Ole sendiri. Publik menilai Ole harus bisa bersikap lebih tegas. Sikap lembut Ole dinilai bisa membuat para pemainnya tidak takut untuk bermain buruk. Di masa Sir Alex Ferguson, para pemain yang tampil buruk akan kehilangan posisinya. Setenar atau sepenting apapun pemain tetap akan didepak kalau gagal tampil bagus. Namun di era Ole, pemain seakan tidak punya rasa takut untuk bermain buruk. Bagaimanapun penampilan mereka, pemain top akan terus dimainkan. Manchester United memang tempat yang sulit bagi para pelatih, terutama bagi Solskjaer. Sekarang ia tentu kebingungan untuk memilih metode yang paling tepat. Apalagi Ole dituntut untuk mengembalikan kehebatan Manchester United seperti 1 dekade yang lalu. Ole Gunnar Solskjaer memang sedang menghadapi kesulitan dan kebingungan. Ia tidak bisa menentukan prinsip seperti apa yang paling tepat untuk anak asuhnya. Kalau terus tampil buruk, Ole pasti dipecat dari tim yang pernah dibelanya semasa menjadi pemain. Menurutmu, apakah MU bisa bangkit di era kepelatihan Ole? Coba tuliskan komentarmu di kolom di bawah ini.